Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soekarno-Hatta dari kelas TK 4105. Di sini saya akan menyampaikan materi minggu lalu tentang pembelajaran pemrograman Kotlin di bagian Set Preference dan SQLite. Oke, yang pertama yaitu Set Preference. Set Preference itu adalah layout yang memungkinkan kita menyimpan, memodifikasi, menghapus data secara lokal. Umumnya digunakan untuk menyimpan data lokal pengguna seperti formulir login. Data disimpan dalam bentuk key value pair. Kemudian set preference ini memiliki beberapa metode. Di antaranya yaitu getSetPreference (string, integer). Metode ini digunakan untuk mengambil sebuah instance dari set preference. Di sini string adalah nama file set preference dan integer adalah konteks yang diteruskan. Kemudian metode selanjutnya yaitu theSetPreference.editor. Untuk metode ini digunakan untuk menyimpan nilai dalam file set preference. Kemudian ada file commit atau apply untuk menyimpan nilai di set preference. Commit menyimpan file secara langsung, di mana apply menyimpan file secara asinkronus, jadi secara tidak langsung. Kemudian ada tipe-tipe data yang diizinkan pada set preference. Di antaranya ada boolean, float, integer, long, string, dan string set. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang SQLite. Nah, SQLite itu adalah database open source berbasis bahasa SQL. Android memiliki implementasi database SQLite secara default. SQLite biasanya digunakan untuk melakukan operasi database pada perangkat Android, seperti menyimpan, memanipulasi, atau mengambil data persisten dari database. Kemudian ada SQLite Open Helper Class. Di sini SQLite Open Helper Class adalah kelas Android database yang digunakan untuk pembuatan database dan manajemen. Untuk melakukan operasi database apapun, Anda harus menyediakan implementasi metode onCreate dan onUpgrade dari kelas SQLite Open Helper. Ada dua konstruktor kelas SQLite Open Helper, yaitu konstruktor pertama yaitu SQLite Open Helper (konteks, name, string, dan factory SQLite database cursor factory version integer. Konstruktor ini membuat objek SQLite Open Helper untuk membuka dan memanipulasi database. Kemudian ada konstruktor yang selanjutnya yaitu SQLite Open Helper konteks name, string, factory SQLite database cursor factory version integer error handle database error handler. Di sini konstruktor ini membuat objek SQLite Open Helper untuk membuka dan memanipulasi database, tetapi ini mempunyai error handler. Kemudian selanjutnya ada methods yang terdapat pada SQLite Open Helper Class. Metode pertama yaitu onCreate. Biasanya ditulis public abstract void onCreate SQLite database db. Ini digunakan untuk memanggil database yang dibuat untuk pertama kali. Kemudian ada metode yang kedua yaitu onUpgrade, di mana codingannya yaitu public abstract void onUpgrade SQLite database db integer old version integer new version.
Ini digunakan untuk memanggil database yang ingin kita upgrade. Kemudian ada metode public synchronized void close, yaitu ini untuk menutup objek dari database. Kemudian selanjutnya ada public void on downgrade SQLite database db integer old version integer new version. Biasanya digunakan untuk memanggil database ketika dibutuhkan untuk melakukan downgrade. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan codingan tentang shared preference. Nah, di sini shared preference itu digunakan di mana? Yang pertama yaitu di sini kita inisialisasi variabel yang akan kita gunakan, yaitu file pref name sama dengan input. Nah, di sini ini adalah nama set preference yang akan kita masukkan dalam program. Kemudian kita memanggil set preference itu sendiri, yaitu dengan codingan let init var set preference -2 set preference. Nah, selanjutnya itu gimana kita mengambil yang telah kita inisialisasi di awal, yaitu dengan cara set, kita panggil objeknya yaitu set pref sama dengan get set preference. Kemudian variabel pref name yang sudah kita deklarasikan di atas, kemudian konteksnya yaitu modif private yang hanya digunakan dalam program ini. Nah, kemudian kita menggunakan metode editor pada set preference, yaitu dengan mendeklarasikan file editor set preference editor sama dengan setpref.edit editor titik put string variabel barang yang akan diinputkan. Kemudian kita apply. Nah, di sini set preference-nya itu ketika pengguna mengetikkan nama barang, maka set preference akan menyimpannya ke variabel key barang. Begitu juga selanjutnya itu dari jumlah barang dengan editor, dengan set preference.editor, yaitu dengan file editor set preference.editor sama dengan setpref.edit. Kemudian kita panggil yaitu editor.putString key jumlah dengan jumlah. Nah, ini di set preference yang terdapat pada main programnya, yaitu pada tampilan awal layout. Bagaimana setelah kita mengklik button selanjutnya yang akan menampilkan ke layout selanjutnya? Yaitu di layout selanjutnya itu kita membuat inisialisasi set preference lagi dengan let init var setpref.2 set preference. Kemudian variabel setpref ini kita panggil pada function onCreate, yaitu dengan cara setpref sama dengan get set preference pref name, yaitu nama set reference yang kita deklarasi di awal. Kemudian konteksnya yaitu mode private. Nah, di set preference ini kita dapat mengambil data yang sudah diketikkan pada layout awal, yaitu dengan cara menggunakan function private fun get barang dengan tipe data string. Kemudian ini adalah ID dari field yang kita gunakan, yaitu text view underscore number dot set text, kemudian setpref, kemudian dot get string, kemudian key underscore barang. Key underscore barang ini adalah variabel yang sudah kita deklarasikan di awal sebelum mendeklarasikan set preference. Kemudian the value-nya sama .20, kemudian dot to string.
Begitu juga selanjutnya dengan private function getJumlah. Di sini untuk mengambil inputan jumlah barang yang sudah diinput oleh user dengan menggunakan metode setPreference, sama dengan mengambil barang yang sudah dideklarasikan di awal tadi, yaitu dengan cara .string sama dengan textView underscore nomor 2. Ini berarti textView yang kedua di field yang terdapat di layout yang kedua. Kemudian setText, setPref, kemudian .getString, kemudian key jumlah, yaitu variabel yang telah kita deklarasikan di awal. Nah, setelah mengambil itu, kita membuat function untuk menghapus data secara lokal, yaitu dengan cara private fun clear data. Kemudian kita deklarasikan variabel editor, kemudian setPreference.editor sama dengan setPref.edit. Nah, kemudian di editor setPreference ini kita hapus, kita clear, kemudian kita apply. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan pada aplikasi mobile yang sudah saya debug ke HP saya. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi yang tentang setPreference yang sudah saya kerjakan tadi. Di sini kita mengetikkan nama barangnya, yaitu contohnya buku, kemudian jumlah barangnya yaitu 10, kemudian kita save. Nah, kemudian ada tampilan layout yang menampilkan nama variabel buku tadi, yang nama barang yang sudah kita ketikkan tadi, kemudian jumlahnya. Untuk menghapusnya, kita tekan clear, maka akan kembali ke layout awal. Nah, demikian demonstrasi tentang setPreference dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana SQLite bekerja pada sebuah aplikasi. Yaitu ini adalah tampilan layout pertama yang saya buat, yaitu kita ketikkan nama barangnya. Aplikasi ini dibuat untuk membuat stok daftar barang yang ada di sebuah toko. Kemudian kita buat namanya yaitu buku. Kemudian harga satuannya misalnya adalah 20.000. Kemudian stoknya itu ada berapa banyak? Contohnya ada 50. Kemudian kita klik button tambah barang, maka data yang kita masukkan tadi akan masuk ke dalam database yang telah kita buat. Untuk melihat data yang telah kita buat tadi, maka kita klik lihat datanya. Nah, maka akan muncul data barang yang telah kita inputkan sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.